Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat hadir berkumpul di sore hari ini. Hari ini kita hadir dalam rangka mediasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alpian. Saya adalah mediator non-hakim yang telah tersertifikasi dan telah Bapak dan Ibu pilih untuk mediasi hari ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Dari Ibu silakan. Perkenalkan Bapak, saya Mawar. Ya. Jadi Bapak bisa panggil saya Ibu Mawar. Baik Ibu Mawar, terima kasih. Selanjutnya Bapak. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Bapak Sanusi. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Bapak Sanusi. Baik, saya hargai kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam proses mediasi hari ini untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini dengan maksud dan tujuan mediasi perkara gugatan cerai yang telah didaftarkan di Mahkamah Syariah Langsa antara Ibu Mawar dengan Bapak Sanusi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008 yang disempurnakan dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dijelaskan dalam pasal 4 bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mediasi sesuai dengan pasal 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Cukup jelas ya, Bapak dan Ibu? Nah, di sini peran saya sebagai mediator adalah netral dan tidak memihak salah satu pihak ya. Dan pertemuan ini bersifat rahasia. Selain itu juga dalam mediasi ini keputusan diambil dari kesepakatan para pihak ya, Bapak Ibu. Iya. Mediator di sini berfungsi hanya sebagai fasilitator. Bapak Ibu sudah paham ya maksud dan tujuan dari mediasi ini ya? Paham. Baik. Sebelum kita mulai, kita sepakati dulu tata tertib atau aturan pelaksanaan proses mediasi ini. Pertama, kesempatan berbicara akan diberikan kepada para pihak secara bergantian dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Jika pihak yang diberikan kesempatan berbicara, mohon untuk pihak yang lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan atau menyerang satu sama lain. Lalu kemudian para pihak untuk tidak keluar masuk ruangan agar proses mediasi ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya mohon untuk alat komunikasi dipasang dalam opsi silent sehingga tidak mengganggu jalannya proses mediasi. Bapak Ibu sepakat ya dengan tata tertib tersebut ya? Sepakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya juga menjelaskan dalam proses mediasi ini ada pertemuan atau pilihan pertemuan kaukus, yaitu pertemuan mediator dengan para pihak secara terpisah antara satu pihak dengan pihak yang lain ya, jika memang nanti opsi tersebut dibutuhkan ya, opsi kaukus itu tersebut dibutuhkan, itu bisa dipilih ya, pertemuan secara terpisah. Oke, selanjutnya ada beberapa tahapan dalam mediasi ini yang akan kita jalani Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesempatan berbicara untuk menjelaskan permasalahan atau memberikan keterangan para pihak secara bergantian. Lalu tahap keduanya mencari kesepahaman atau titik temu dari kedua belah pihak. Yang tahap ketiga proses kesepakatan akhir yang nantinya akan disusun dalam akta kesepakatan perdamaian. Sehubungan dengan jadwal mediasi yang saya sebutkan tadi, apakah ada usulan atau masukan dari Bapak dan Ibu? Baik. Jika tidak, maka Bapak dan Ibu setuju ya dengan jadwal mediasi yang tadi saya sebutkan ya? Iya. Ya, baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memaparkan permasalahan yang terjadi. Saya beri kesempatan pertama untuk Ibu Mawar, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi di permasalahan kali ini alasan kenapa saya ingin bercerai adalah sudah selama 5 bulan saya dan juga anak saya itu tidak dinafkahi oleh suami saya. Jadi selama 5 bulan dari pagi hingga petang itu saya mencari nafkah sambil berdagang, sambil mengasuh anak saya yang masih balita karena tidak mendapatkan nafkah dari suami saya. Kemudian sesekali saya ke rumah orang tua saya untuk minta bantuan mereka mengasuh anak saya yang masih kecil. Gitu. Jadi
ini merupakan alasan utama kenapa saya ingin mengajukan cerai dari suami saya, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Mawar. Kesempatan saya berikan kepada Bapak Sanusi, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi gini Pak, sebelumnya kejadian ini terjadi karena akibat pandemi COVID Pak. Yang dimana saat itu saya mengalami penurunan gaji yang dimana awalnya 5 juta menjadi 2 juta, dan itu sangat membebani kepada keluarga kami Pak. Dan di situ pun banyak tuntutan-tuntutan yang terjadi dari Ibu Sanusi dan juga dari lingkungan saya juga Pak. Dan akhirnya saya memutuskan untuk seperti tidak ada jalan keluar ya Pak. Maka dari itu saya juga dari awal sudah mencoba untuk berdiskusi dengan Ibu Mawar. Ternyata dari Ibu Mawar pun sudah tidak ada kayak menyerah gitu Pak, seperti kayak udah lebih baiknya kita mengambil jalan tengah gitu kan. Yang penting anak-anak selamat dan kita juga selamat gitu Pak. Baik Bapak Sanusi dan Ibu Mawar masing-masing sudah memberikan keterangan dan penjelasan, sehingga selanjutnya saya akan menginventarisasi permasalahan ini. Kami akan berikan kesempatan secara bergantian kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan usulan atau masukan agar atau jika dibutuhkan dapat menghadirkan saksi ahli. Selanjutnya, jika semua berjalan lancar, maka dalam mediasi hari ini juga dapat tercipta kesepakatan yang disusun dalam kesepakatan perdamaian. Baik, dari Bapak Sanusi dan Ibu Mawar, apakah ada rencana untuk menghadirkan saksi ahli? Tidak ada ya? Bapak juga tidak ada ya? Baik, setelah permasalahan sudah dikemukakan, Bapak dan Ibu juga sudah mendengarkan dengan jelas ya penjelasan dari masing-masing pihak. Selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk masing-masing memberikan usulan atau pendapat agar masalah ini bisa diselesaikan. Ya, mungkin bisa dimulai dari Ibu Mawar. Ya. Jadi sebenarnya ini berat untuk saya ya Pak, karena saya tidak ingin bercerai. Cuman permasalahannya saya dan juga anak saya masih balita ini butuh untuk dinafkahi oleh suami saya. Sebenarnya cuma itu permintaannya. Kemudian karena anak saya masih balita, itu masih butuh banyak kasih sayang. Jika saya bekerja untuk menafkahi keluarga, maka anak saya tidak ada yang ngasuh Pak. Jadi tuntutan saya itu hanyalah agar suami saya ini mau menafkahi saya dan juga anak saya kembali. Hanya sesimpel itu. Baik, terima kasih Bu Mawar atas usulan dan tanggapannya. Dari Pak Sanusi, apakah ada tanggapan? Baik Pak, sebenarnya saya juga sebagai kepala keluarga ada rasa tanggung jawab saya kepada keluarga saya, yang dimana sebenarnya kemauan dari istri saya pun sebenarnya sudah saya lakukan Pak. Usaha demi usaha sudah saya lakukan bagaimana bisa mengembalikan kondisi ekonomi yang terjadi pada keluarga kita Pak. Cuma baik lagi Pak, karena perusahaan tidak memberikan kepastian kapan gaji saya akan diturunkan, jadi saya tidak mempunyai power lagi, energi lagi untuk bagaimana caranya, dan akhirnya saya menemukan salah solusi, yaitu saya menjual tanah saya Pak yang seluas 100 meter persegi untuk saya hibahkan kepada istri saya dan anak saya. Yang penting saya mempunyai rasa tanggung jawab saya dengan saya menjual tanah itu kepada istri dan anak saya Pak, gitu Pak. Baik, dari Ibu Mawar bagaimana tanggapannya? Saya rasa itu cukup ya Bapak. Artinya memang suami saya ini memiliki tanggung jawab untuk kembali memberikan nafkah kepada saya dan juga anak saya. Dan semoga permasalahan seperti ini tidak lagi terjadi, sehingga pikiran untuk cerai itu tidak kembali terulang lagi ya Pak. Baik, saya akan buat resume dari hasil mendengarkan keterangan dari Bapak dan Ibu ya. Jadi sepakat dengan hasil akhir untuk berdamai satu dengan yang lain dan tidak melanjutkan gugatan cerainya ya. Iya. Baik, saya akan coba susun hasil dari mediasi hari ini, yaitu yang pertama, kedua belah pihak Bapak Sanusi dan Ibu Mawar sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan gugatan cerainya. Yang kedua adalah tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari. Apakah Bapak Ibu sama-sama sepakat dengan hasil akhir yang tadi saya bacakan? Iya, sepakat. Sepakat Pak. Pak Sanusi sepakat ya. Baik, hasil dari mediasi hari ini akan kami susun dalam bentuk akta kesepakatan perdamaian yang nanti disetujui dan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu ya. Apakah sudah paham semuanya? Paham. Ya. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan? Sudah sih Pak, cukup. Baik, jika sudah tidak ada hal lain yang akan dibahas, maka saya akan tutup mediasi hari ini ya dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak dan Ibu
sebagai wujud adanya itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.